Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sore ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan mengambil satu duduk sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kami akan lagu How Great Is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, Tuhanku layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku. Besar Allahku,
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Saya akan membacakan nats Alkitab sebelum kita membuka kebaktian kita pada saat ini, yaitu dari Yesaya 26 ayat 2 sampai 4. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berkumpul kembali sekarang ini ya Tuhan. Kami tergoda untuk tetap tinggal di luar dari rumah-Mu hari ini karena udara begitu cerah. Tetapi Tuhan memanggil kami untuk datang menyembah-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan, sertailah kebaktian kami pada saat ini. Biarlah Engkau yang beracara hari ini, tolonglah kami untuk memuji Kau, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan biarlah ia boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan pujian berikutnya, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Kau sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini, baik secara face to face maupun secara online. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan pada hari ini dapat saling menguatkan iman, memberikan sukacita dan berkat. Kami juga berharap kebaktian ini membantu kita untuk bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Alkitab dan membuat kita semua semakin rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kami mengundang jemaat untuk tetap hadir kebaktian di gereja ini, yaitu Gereja Ballwin Baptist Church. Apabila berhalangan datang, dapat bergabung secara online melalui Zoom meeting yang tertera ID-nya di buletin ini. Terima kasih bagi yang mungkin join di online. Selamat datang. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link YouTube yang juga tertera di buletin ini.
Jemaat diingatkan pada akhir kebaktian minggu ini kita akan mengadakan rapat jemaat. Kiranya seluruh jemaat dapat meluangkan waktu untuk hadir di kebaktian dan dapat mengikuti acara rapat yang akan diadakan setelah kebaktian umum. Jadi bagi yang ikut rapat, bukan saja anggota tetapi juga setiap jemaat diundang untuk mengikuti rapat ini. Untuk persekutuan doa bersama, seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa yang bersama yang diadakan pada hari Kamis setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima pada jam 7 sampai selesai. Ini adalah WhatsApp grup doa bersama SBI. Bagi jemaat yang ingin ikut, kami mengundang siapapun yang mau ikut, dan apabila ada yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, bisa menghubungi Saudari Diana Johannes melalui WhatsApp-nya yang tertera juga di buletin ini. Untuk persekutuan dan pemahaman Alkitab, PA bersama akan diadakan melalui zoom.com yang dipimpin oleh Pendeta Ignatius Seta pada Kamis tanggal 8 September jam 19.30 sampai selesai. Juga di sini tertera Zoom meeting. Bagi yang jemaat yang tertarik bisa menghubungi Bapak Edwin Haryanto dengan nomor WhatsApp-nya untuk informasi Zoom sehingga bisa diundang, dan juga melalui WhatsApp grup SBI Official Announcement. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat kita. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami di dalam keadaan tidak kekurangan, kami berkumpul bersama-sama dengan orang seiman kami, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami, Tuhan adalah Raja kami, yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh dikumpulkan di sini ya Tuhan, sehingga kami boleh berbakti pada saat ini. Kiranya Tuhan mau menyertai kebaktian ini ya Tuhan. Sebelumnya ya Tuhan, ampunilah atas dosa dan segala kesalahan kami, sehingga kami boleh layak datang ke rumah-Mu dan boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk dunia ini ya Tuhan, di mana ada banyak kekacauan, sehabis COVID, peperangan, dan keadaan ekonomi yang tidak menentu ya Tuhan. Adanya inflasi yang menyebabkan banyak orang-orang yang tidak mampu membeli, mengurangi konsumsi mereka ya Tuhan, mengurangi kehendak-hendak mereka Bapa. Kami naikkan persoalan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Tolonglah para pemimpin dunia ini Tuhan, untuk mereka mampu melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ekonomi boleh berjalan kembali. Dan bukan saja bagi negara-negara maju ya Tuhan, tetapi biarlah mereka juga mengingat akan negara-negara yang kekurangan, sehingga mereka juga boleh mensejahterakan rakyat mereka. Kami serahkan para pemimpin dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Begitupun juga dengan relasi mereka sesama negara, sehingga semuanya akan mengingat akan segala kekurangan di dunia ini untuk kembali mensejahterakan dan membahagiakan sesama. Karena Tuhan itu adalah Maha Kasih. Tuhan yang ingin memberikan semua ciptaannya selalu berada di dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami mengingat Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong Presiden Jokowi di dalam penyelesaian masalah negara. Di dalam banyak institusi yang ada di dalam pemerintahannya ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong membenahi ya Tuhan. Biar jauhkan segala korupsi yang sudah membudaya selama ini. Biarlah semuanya habis dikikis dan perlahan-lahan
akan habis sama sekali, dan biarlah rakyat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk semua kesehatan para jemaat di sini ya Tuhan, baik tua dan muda, kiranya Engkau mau peliharakan. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit yang mengkhawatirkan. Biarlah kehidupan kami, aktivitas kami adalah membawa kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Yang kami percaya Tuhan tidak melupakan kami satu persatu. Kami mengingat kepada Pak Effendi, pada Lucy, juga pada yang lain yang kami tidak sebutkan namanya, kiranya Engkau juga mau menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan tidak melupakan mereka. Dan biarlah masing-masing juga mengingat kembali akan kebaikan Tuhan terhadap mereka dan pemeliharaan mereka. Terima kasih Bapak. Kami naikkan juga semua pergumulan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan mau mendengar ya Tuhan, apa yang mereka naikkan di dalam doa mereka masing-masing. Engkau akan menjawab pada waktunya, dan Engkau menjawab untuk segala kebaikan bagi mereka masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Biar jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran yang tidak baik ya Tuhan. Tolonglah bagi pendeta Bagus Seta yang akan membawakan firman. Kami sedang belajar mengenai kitab Ester ya Tuhan. Kiranya itu akan membawa teladan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan selalu giat dan tekun. Dan tidak hilang percaya kami kepada Engkau dan selalu berharap kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu, doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus dosa kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan kita. Saya akan membacakan dari Nats Alkitab, yaitu dari 1 Tawarikh 29 ayat 12 dan 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Setelah persembahan diedarkan, mari bikin lagu Bawalah Persembahan-Mu. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera Tuhan berikan Tuhan. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi, karena Engkau sendiri yang telah memberi kepada kami. Pemberian yang mulia yang Kau berikan bagi kami, terutama pemberian akan anak-Mu untuk menebus dosa kami. Tuhan, pakailah pemberian ini, meskipun ia hanya sedikit di hadapan Tuhan, tetapi pakailah ia dengan segala kemujizatan-Mu ya Tuhan,
sehingga ia boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu The Resurrecting. The head was crowned with thorns, he's crowned with glory now. The Savior nailed to wash our feet, now at his feet we bow. The one who wore our sin and shame, now up in majesty. The radiance of perfect love now shines for all to see. The fear that held us now give way to him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive in me. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. Your praise will rise to Christ our King. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. The tombs where soldiers watch in vain was borrowed for 3 days. His body there would not remain. Our God has robbed the grave. Our God has robbed the grave. Your name is victory. His praise will rise to Christ the King. Mari kita berdiri. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Oh, the Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau adalah Allah yang memberikan perhatian, memberikan kehidupan kepada kami. Dan kami berdoa ya Tuhan ketika kami akan mendekati firman-Mu sekali lagi. Ajar kami Bapa supaya kami boleh berpegang hanya kepada kemurahan Tuhan. Dan ketika kami menggali kebenaran-Mu, mata kami boleh disingkapkan, hati kami boleh juga diajar untuk kami menundukkan diri kami di bawah kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Tema kita hari ini adalah kemenangan di depan mata dari Ester pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu.
Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Akan tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Maka jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka baginya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka kata raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, telah dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah hati raja. Sampai di sini pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, memikirkan, merenungkan dalam hidupnya. Amin. Ada satu ungkapan peribahasa Indonesia yang bunyinya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pernah dengar peribahasa itu, saudara-saudara? Arti dari peribahasa itu adalah ada malapetaka, kesulitan yang tidak dapat dihindari, dan keuntungan yang tidak dapat dicari. Dengan kata lain, ada banyak hal yang terjadi di luar kehendali manusia. Dan satu pertanyaan yang terus ditanyakan adalah, siapa yang berkuasa mengatur dan mengendalikan jalannya sejarah? We understand that there is a saying called turning the table is turning. And when you come across that expression, you know that's when the faith of the people come to a sudden change. Something that you never expect, something that you never thought of before. The big question remains, who has the power to turn the table? Who has the power to change someone's life, someone's fate? Ketika kita membaca bacaan kita, saudara-saudara, maka didahului dari pembacaan Haman merancang pembunuhan untuk Mordekai. Tetapi alih-alih dia bisa membunuh Mordekai, yang terjadi adalah dia justru harus memuliakan Mordekai. Dia harus memberikan kemuliaan kepada Mordekai. Maka kita membaca dalam pasal yang ke-6 yang sudah kita baca minggu yang lalu, ayat 12 dan 13. Hatinya betul-betul hancur dan remuk. When you read the series from the book of Esther in chapter 6, you come across the thinking of Haman, looking at Mordecai who despised him and refused to give honor to him. He had decided to hang Mordecai. But instead, in a moment of time when the king has trouble in sleeping, he then come up with the history book, the Chronicles. And that's when he found out about Mordecai action in saving the king.
and that the king has neglect to give him an honor. And so he asked Haman how to honor a person who saved the king's life. Haman thought, this must be me, and can't be anyone else but me. So he was thinking of himself, he was thinking for himself. Instead, all glory, all honor should go to Mordecai, and Haman just the bystander. He is just the person who herald the person, Mordecai, who got the honor. So you can imagine how grateful he was, how annoyed he was. And that's when we come to our reading today in chapter 6, verse 14. Dengan latar belakang itu, saudara-saudara, maka kita dapat melihat sampai di pasal 6 ayat yang ke-14. Hati Haman yang marah, yang kesel, yang jengkel, sedikit terhibur. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera kemana? Perjamuan yang diadakan Esther. Ayat berikutnya, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther, sang ratu. Saudara-saudara, Alkitab seolah-olah ingin menggambarkan, ingin membuat sebuah gambaran di depan kita bahwa ini adalah pesta yang sangat-sangat spesial, jamuan yang sangat-sangat istimewa hanya untuk Haman, raja, dan Esther. In his anger, in his annoyance of the glory that was given instead through him, was given to Mordecai, we could understand chapter 6 verse 14 when it says that while they were still talking with Haman, with him, the king's eunuch arrived and hurried Haman away to the banquet Esther had prepared. Chapter 7 verse 1. So the king and Haman went to dine with Queen Esther. Anybody else there? Nope. Just the three of them. This is a very special party. This is a special banquet providing and purposely made only for the three of them, the VVIP, very, very important people in the king of Persia. Maka ketika raja menanyakan pertanyaan kepada Esther, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta? Bahkan setengah kerajaan aku akan berikan kepadamu. Haman sama sekali tidak berpikir bahwa ini akan menyangkut dia. Anda baca jawaban Esther. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Anda perhatikan baik-baik betapa Esther dengan jeli dan jitu merancang kata-katanya sedemikian hingga dia meletakkan dan memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak berdaya, sekalipun dia adalah ratu. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Anda perhatikan, terjemahan bahasa Indonesia sudah membuat sedemikian sehingga bahasa yang diucapkan membuat raja berpikir tentang apa yang mereka akan alami. Tetapi kalau Anda perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara-saudara, ada penekanan yang lebih lagi. Semua kalimatnya dalam struktur pasif dan membuat Esther di posisi korban. Then Queen Esther answered, if I have found favor with you, O Majesty, and if it please you, grant me my life.
Do you read there? Grant me my life. This is my petition. Esther, the queen, she has the power. She was the second person in the kingdom. And yet, at this very moment when she speaks, she's asking, she's begging for her life. She put herself as the victim, the potential victim that will come. This is my petition. And spare my people. This is my request. For I and my people has been sold to be destroyed, killed, annihilated. Do you see how clever she put the wording together that the king was not involved of the action? The king was innocent in the action. She put the wording so much to tell the king, you've been deceived. You've been used by somebody else that will cost the life of a people, a tribes. They're just about to be genocide. I and my people has been sold to destroy, king, and annihilated. If we had merely sold as male and female slave, I would have been kept quiet. Because no such distress would justify disturbing the king. Queen Esther, being the queen, put herself in a stage whereby the king was being deceived. The king who just lost his queen was going to lose another queen. This time, again, by the fault of somebody else. The first queen was lost by the advice of the advisor. The second queen was about to go through somebody else. Anda perhatikan hebatnya Esther meletakkan kata-katanya. Dan ini butuh lebih dari sehari, saudara-saudara. Dan itu sebabnya dia butuh hari yang kedua untuk mengkalimatkan kata-katanya. Yang pertama, Raja Ahasveros tidak pernah melakukan kesalahan. Dia diperalat. Dan saudara-saudara, siapa yang memperalat ini? Orang yang dekat dengan dia. Saya sudah pernah membahas dalam khotbah sebelum-sebelumnya bahwa posisi ratu adalah penasehat pribadi raja. Dan karena itu Raja Ahasveros sesudah dia kehilangan Ratu Vasti, dia mencari ratu. Bukan karena dia kekurangan perempuan. Karena sebagai raja dia punya selir kan? Ini bukan soal kekurangan perempuan, tapi dia kehilangan orang yang dia percayai. Dan Esther sebagai ratu meletakkan dirinya di posisi saya juga akan hilang. Saya juga akan mati. Dan dia mengindikasikan bahwa ini terjadi karena nasihat dari seseorang. Anda perhatikan, ini hal yang menarik. Raja kehilangan ratu, yang pertama Ratu Vasti, atas nasihat siapa? Para penasihat raja. Anda perhatikan lagi di pasal yang kedua, ketika raja mencari pengganti Ratu Vasti, siapa yang memberi nasihat dia? Kalau Anda buka lagi Alkitab di bagian pasal yang kedua, saudara-saudara, Raja Ahasveros kangen kepada Ratu Vasti, kangen kepada penasehat pribadi. Dan dia mendapatkan advice dari para penyanyi, para biduanda, orang-orang yang menghibur raja, bukan dari para penasehat. Anda perhatikan enggak? Raja sudah tidak percaya lagi kepada para penasehatnya karena penasehatnya mengakali dia. Dan kali ini saudara-saudara, Raja Ahasveros akan mengalami hal yang kedua. Dia akan kehilangan ratunya karena akal busuk dari orang yang mengakali dia. Therefore, in his anger, King Xerxes then asked, who is this guy? Who is this man who is going to kill you? Di dalam kemarahannya dia kemudian bertanya, siapa orang ini? Siapa yang akan melakukan hal yang sedemikian? Ayat yang ke-6, verse 6. Esther said, the adversary and enemy is this vile Haman. So convenient. Haman was there. Ayat yang ke-6 mengatakan, lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini.
Dan maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Haman was scared before the king and the queen. Text says like this. Why would the Bible writer put the word before the king and queen? Why didn't the Bible writer put the name, even though we know their name? King Ahasuerus, King Xerxes, and Queen Esther. Because now Haman is facing the official title. He actually in front of the people who rule the country. Alkitab menulis dengan jelas ayat yang ke-6. Maka Haman sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Kok nggak ada namanya ya? Padahal kita tahu ini tentang Raja Ahasuerus, Ahasiveros dan Ratu Esther. Tapi hanya ditulis ketakutan di hadapan raja dan ratu. Saudara, karena yang dilakukan oleh Haman adalah sebuah tindakan kriminal, pengkhianatan kepada negara. Maka dia berhadapan dengan penguasa negara. Selanjutnya kita tahu sisa dari cerita ini. Malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Haman dihukum mati oleh Raja Ahasuerus. Then we know the rest of the story. This is a story where the table has been turned. That under the authority and the power of King Xerxes the Great, and this is his image that still remain nowadays, how tall he was. He's about a shoulder above his people. That's King Xerxes. He decreed, he made decision to put Haman to death for his intention to kill and murder Mordecai. This is the victory. The victory because God somehow intervened in this way. This is victory because not man can devise a way, but God put everything in order. If only Esther said in the beginning of the banquet, then the king would not recognize Mordecai. He would not have a clue who Mordecai is. But because of the delay of the banquet, then the king still have a fond memory, a good memory of Mordecai, who saved him. And now, what can he give in return to Mordecai? Kita melihat bagaimana tangan Tuhan itu begitu rapi mengatur. Kalau Esther itu ngomong lebih pagi, kalau Esther itu menyebut tentang bangsa Yahudi, tentang apa yang akan terjadi dengan mereka, saudara-saudara, maka raja tidak akan tahu hubungan antara Mordecai dengan Haman. Kalau sida-sidanya ngomong juga untuk Mordecai sudah ada tiang gantungan yang disiapkan oleh Haman, raja nggak akan tahu siapa Mordecai. Tetapi karena ada jeda 1 hari, maka raja masih punya ingatan yang kuat tentang Mordecai. Sebuah catatan kecil dari 12 tahun catatan sejarah yang sudah terjadi. Bagaimana Tuhan bisa meletakkan satu malam yang raja tidak bisa tidur. Raja mendapati bahwa dia belum memberi anugerah untuk Mordecai yang menyelamatkan nyawanya. Siapa raja yang Anda sembah saat ini? Siapa Tuhan yang Anda muliakan saat ini? The story of the book of Esther is not just a story that is nice for us to hear and to listen to, but it's actually an account how God is real, number one. And number two, secondly, this is an account how God still in action behind every single event in history. And thirdly, this is a reminder to us that God still patient with us.
And He give us a chance to repent and to return to Him when He call us, when He quietly calling us to repent and return to Him. Romans chapter 2 verse 4, 2 Peter chapter 3 verse 9. Riwayat kitab Esther ini saudara-saudara bukan dongeng, tetapi ini adalah sebuah catatan sejarah. Catatan sejarah untuk menegaskan kita, kalau kita mengatakan malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih, siapa yang membuat itu terjadi? Allah adalah Allah yang nyata. Allah adalah Allah yang menguasai sejarah hidup manusia, setiap detilnya. Dan yang ketiga, Allah masih memanggil kita untuk bertobat. Karena Dia berkenan memberikan kita waktu untuk kita sekali lagi kembali kepada Dia. Repentance is not about a temporary cure, but repentance is a deliberate action, a conscious decision to return to God and to follow His way. Pertobatan di dalam pemahaman Alkitab lebih dari sekedar sebuah pengobatan. Kalau orang sakit dan diobati, maka obat itu cuma memulihkan sakit dan lukanya orang. Tetapi pertobatan berarti mengubah arah hidup seorang manusia. Dari tidak kenal Tuhan kepada setia mengikut Tuhan. Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah setia mengikut Dia? Mari kita berdoa. Kami memberikan hidup kami kepadamu karena kami menyadari Engkaulah pemilik kehidupan, Engkaulah penguasa kehidupan, dan hanya bagi Tuhan kami memberikan kemuliaan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, supaya kami boleh belajar memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita aminkan firman Tuhan dan menyanyikan lagu In Christ Alone, Hanya Kristus Harapanku. Mari kita berdiri. Hanya Kristus harapanku, Dia ya terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku verse 2. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walaupun dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Last verse. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan
Ku dari tangan kasih-Nya hingga Dia panggilku pulang. Dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita mengingat Tuhan memberikan kita panggilan untuk kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, marilah kita yang sempurna mengarahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Marilah kita mengikuti teladan dan memperhatikan hidup seperti mereka yang lebih dahulu mengikuti teladan Kristus. Dan mari kita mengingat berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang diberikan melalui pengorbanan Kristus Yesus dan yang terus kita alami dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, kebaktian selesai. Saat teduh.